Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kebumen Tulen. Pada kesempatan kali ini saya akan share update terbaru tentang syarat naik kereta api di mudik dan juga libur Idul Fitri ini. Oke, di sini ada update informasi persyaratan perjalanan kereta api. Kementerian Perhubungan memperbaharui syarat dan juga ketentuan naik kereta api melalui Surat Edaran Nomor 39 Tahun 2022 mulai 5 April 2022. Nah, apa saja ketentuan ataupun syarat untuk naik kereta di update yang terbaru ini? Seperti yang kita tahu ya, kemarin sudah ada pernyataan bahwa untuk beberapa syarat diubah ya. Yang pertama adalah calon penumpang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster tidak lagi diwajibkan menunjukkan negatif tes rapid antigen maupun tes PCR. Ya, jadi bagi kalian yang sudah melaksanakan vaksinasi ketiga ataupun vaksinasi booster itu sudah tidak lagi memerlukan atau tidak lagi diwajibkan menunjukkan surat tes negatif rapid antigen maupun PCR. Kalau di peraturan yang sebelumnya itu yang saya update ya di bulan Maret sampai dengan tanggal 4 April itu masih berlaku ya, bahwa untuk bagi penumpang yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis lengkap atau dosis kedua ya, itu sudah tidak lagi wajib menunjukkan tes rapid antigen maupun tes PCR. Tetapi untuk sekarang itu sudah diubah ya untuk ketentuan ataupun syarat tersebut. Jadi untuk sekarang itu yang diwajibkan ataupun penumpang yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis ketiga atau booster itulah yang tidak lagi diwajibkan untuk menunjukkan tes negatif rapid antigen maupun PCR. Jadi bagi teman-teman yang sudah melaksanakan vaksinasi ketiga ataupun booster itu sudah bebas dari screening PCR maupun tes antigen. Baik, untuk syarat yang kedua adalah bagi calon penumpang yang telah mendapatkan atau melaksanakan vaksinasi dosis kedua itu untuk sekarang masih diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR maupun tes antigen. Jadi bisa pilih salah satu ya. Untuk tes PCR itu berlakunya 3 kali 24 jam, sementara untuk tes antigen itu berlaku 1 kali 24 jam. Jadi bagi kalian yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis kedua itu dikasih pilihan ya. Kalian bisa menunjukkan tes antigen maupun tes PCR. Jadi tetap diwajibkan ya itu untuk kalian yang baru melaksanakan vaksinasi dosis kedua. Baik, untuk syarat ketiga adalah calon penumpang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama itu wajib menunjukkan hasil tes negatif tes PCR ya. Jadi bagi kalian yang baru melaksanakan vaksinasi pertama dosis ke-1 yaitu diwajibkan menunjukkan tes hasil negatif PCR ya. Jadi nggak ada pilihan buat antigen. Kalau di persyaratan kedua tadi atau nomor 2 itu kan bagi kalian yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis kedua itu kan dikasih pilihan bisa menunjukkan hasil tes negatif rapid antigen maupun PCR ya. Tetapi di syarat yang ketiga ini bagi kalian yang baru melaksanakan vaksinasi dosis pertama atau dosis 1 itu diwajibkannya adalah menunjukkan tes negatif PCR. Jadi nggak ada pilihan antigen. Jadi seperti itu ya. Baik, untuk syarat selanjutnya nomor 4 adalah bagi calon penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi itu diwajibkan menunjukkan hasil tes negatif tes PCR ya. Jadi yang berlaku 3 kali 24 jam. Dan ditambah lagi satu persyaratan wajib, yaitu melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan atau calon penumpang ini belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID.
Jadi di situ diminta juga surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan bahwa si calon penumpang ini itu tidak bisa atau belum bisa divaksinasi dikarenakan memiliki kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid. Jadi untuk syarat yang keempat ini adalah ada dua ya. Jadi bagi kalian yang memiliki penyakit komorbid ataupun memiliki kondisi kesehatan khusus yang menyebabkan tidak bisa divaksinasi, itu menunjukkan tes negatif PCR dan juga surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan bahwa kalian itu tidak atau belum bisa divaksinasi. Kemudian untuk syarat yang kelima adalah calon penumpang dengan usia di bawah 6 tahun itu tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin dan tidak diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR ataupun tes rapid antigen. Jadi tetap diperkenankan melakukan perjalanan dengan kereta api itu dengan syarat didampingi oleh orang tua ya. Jadi bagi kalian yang memiliki anak di bawah umur di bawah 6 tahun itu tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksinasi ataupun sertifikat vaksinasi, dan juga tidak diwajibkan menunjukkan tes negatif rapid antigen maupun tes PCR. Jadi yang penting di situ ada pendampingan dari orang tua. Oke, untuk syarat yang selanjutnya yaitu ada di nomor 6, penumpang dalam kondisi sehat, tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare dan juga demam. Kemudian di nomor 7 itu suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya penumpang wajib menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis menutup hidung, mulut dan juga dagu. Lalu wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makanan bersama, serta menggunakan hand sanitizer. Kemudian tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon atau secara langsung pada saat selama perjalanan. Kemudian tidak diperkenankan untuk makan dan juga minum pada saat selama perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat-obatan dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut dan waktu buka puasa. Jadi di sini untuk syarat dan juga ketentuan yang diperbaharui adalah di poin nomor 1 sampai dengan nomor 3. Yaitu bagi calon penumpang yang sudah tidak lagi diwajibkan untuk melakukan screening tes PCR dan juga rapid antigen adalah bagi penumpang yang sudah melaksanakan vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster. Tetapi bagi calon penumpang yang baru melaksanakan vaksinasi 1 dan juga dosis 2 itu masih diwajibkan untuk menunjukkan tes negatif rapid antigen maupun tes PCR. Tetapi perbedaannya adalah kalau penumpang yang baru melaksanakan vaksinasi dosis pertama atau dosis 1 itu diwajibkannya adalah menunjukkan surat negatif PCR. Jadi harus PCR. Kemudian yang sudah vaksinasi kedua itu dikasih pilihan ya, bisa menunjukkan hasil tes negatif PCR maupun tes antigen. Jadi seperti itu. Jadi bagi kalian yang sudah melaksanakan vaksinasi ketiga itu sudah dibebaskan dari screening tes PCR maupun tes antigen. Oke, mungkin cukup sekian untuk update syarat dan juga ketentuan terbaru naik kereta api menurut Surat Edaran nomor 39 tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel saya. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.